Selamat datang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya Ridwan Situmorang, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Dolok Sanggun, akan mencoba berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Dolok Sanggun. Apa itu? Mari ikuti saya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membeberkan fakta kepada kita. Belajar bahasa Indonesia jika di sekolah adalah sesuatu yang sangat disukai. Sebaliknya jika di bimbingan belajar cenderung tidak disukai. Itu sudah pernah saya refleksikan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah mengapa di sekolah disukai? Ternyata jawabannya adalah karena belajar bahasa Indonesia menjadi ibarat jam kosong. Kalau di bimbel semua orang mau belajar, maka rugi bagi mereka jika belajar bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah paradoks dan menjadi tantangan bagi kita untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang menarik. Apalagi tentang teks editorial. Teks editorial adalah mengonstruksi bagaimana sebuah ide menjadi sebuah tulisan. Ini adalah menjadi tantangan yang menarik bagi kita. Bagaimana mereka bisa mengonstruksi teks editorial. Bukan menulis, membaca saja siswa kita cenderung malas. Hal itu kita lihat dalam hasil asesmen. Artinya, jika mengajarkan editorial menjadi sesuatu yang sangat menantang. Tetapi kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa memecahkan persoalan ini. Dan pada akhirnya hasil pembelajarannya di luar ekspektasi saya. Beberapa siswa saya tidak hanya menulis teks editorial, tetapi mereka berhasil menerbitkan teks editorial di media massa. Itu di luar ekspektasi saya. Dan saya pikir ini adalah salah satu praktik baik yang pernah saya lakukan. Bagaimana membuat siswa yang malas membaca menjadi bisa menulis. Itu butuh tantangan yang luar biasa. Untuk mengetahui lebih kompleks, mari lihat bagaimana proses belajar mengajar saya di kelas. Ikuti saya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita akan ujian sebentar diagnosis awal kalian mengerjakan soal ini. Jadi bukunya tolong semua disingkirkan dulu. Ujiannya selesai, sekarang saya kumpul dulu ya. Saya sudah mengadakan tes diagnosis kepada siswa kita di 12 IPS 1. Ini nilainya. Coba kita lihat Bapak Ibu, bagaimana kita buat untuk menghadapi mereka ini. Sebelum kita masuk ke ruangan praktika, mari kita membuat salam dengan guru sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Dimulai dari teman kami Cici. Oke. Sudah. Oke, salah. Siap, Pak. Oke, sebelum kita lanjut materi kita hari ini, maka ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Siapa kira-kira yang mau berdoa, langsung aja maju. Oke. Sebelum mulai proses belajar mengajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini, apa kabar kalian hari ini? Sehat dan siap belajar. Oke, sehat dan siap belajar. Sekarang kita masuk ke bab berapa? Tiga. Itu membahas tentang Teks editorial. Oke, berarti kalian sudah mencari informasi dulu tentang teks editorial. Mungkin ada yang membaca dari buku, internet, ada nggak? Ada. Oke, ada beberapa orang yang ada yang enggak, yang melihat dari video atau semacamnya. Ada dari video? Ada juga ya, cukup berkembang. Nah, ini yang mungkin paling baik. Ada nggak yang melakukan wawancara kepada teman atau kepada guru lainnya? Ada nggak? Ada, Pak. Tepuk tangan. Oke, ada beberapa orang ya. Sekarang
dari beberapa sumber itu saya ingin bertanya dulu. Yang pertama, siapa tadi yang membaca dari buku dan internet? Siapa coba? Oke, ada beberapa orang. Sekarang saya bertanya kepada si Serena, apa kira-kira yang kau dapatkan dari bacaan dan internet itu? Baik Pak, terima kasih. Jadi dari internet yang saya baca, saya mendapatkan bahwa editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran, majalah maupun buletin Pak. Oke, itu dari yang membaca. Kita bandingkan dulu dari yang menonton video. Siapa yang menonton video lagi? Oke, ada beberapa, 1, 2, 3. Sekarang coba Elizabeth. Baik Pak, dari video yang saya tonton kemarin, di sana dijelaskan bahwa teks editorial itu adalah sebuah artikel yang berisi ulasan ataupun pendapat dari seorang redaktur koran, di mana berisi tentang pendapat mengenai suatu isu masalah yang bersifat aktual, fenomenal, dan kontroversial. Oke, aktual, fenomenal, dan kontroversial itu dari video. Sekarang ada tadi yang bertanya kepada teman atau kepada siapa coba tunjuk tangan lagi. Oke, tadi udah ada 2 perempuan, sekarang kita panggil 1 laki-laki. Coba. Terima kasih. Jadi Pak, kebetulan tetangga saya itu merupakan seorang wartawan. Oke. Jadi saya menanyakan mengenai apa arti teks editorial. Jadi Pak, teks editorial adalah teks yang berisi mengenai tanggapan institusi terhadap sebuah masalah atau isu Pak. Isu ini bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga serta masalah ekonomi. Demikian Pak. Oke, itu tadi sudah ada beberapa dari sumber, ada dari bacaan, ada dari video, bahkan ada dari wawancara. Sekarang kalian kan sudah beragam. Sekarang Bapak menyediakan ini. Ini ada beberapa di sini. Nanti kita buat di sini apa? Yang dari wawancara kita letakkan di sini. Oke, yang di sini dari internet. Sementara yang satu lagi, yang ini dari video. Oke, sekarang saya akan membagikan ini. Kalian tulis dengan baik, baru kita tempelkan di sini. Mengerti? Mengerti. Oke, silakan bagi. Oke, bagi. Oke, kalian sudah menuliskan di kertas itu berdasarkan pengalaman kalian. Ada yang membaca, ada yang menonton, bahkan ada yang bertanya kepada teman tadi, bahkan dari wartawan. Sekarang kita tentukan. Sekarang kita lanjut materi kita. Di sini sudah ada pendapat kalian, ada yang dari wawancara, melihat dari buku atau internet, bahkan ini menonton dari video. Sekarang kalian yang melihat dari wawancara bisa langsung lihat di sini, maju langsung. Kalian sudah melihat bertukar, ada yang dari wawancara dan sebagainya sudah saling merolling. Sekarang pasti kalian punya pikiran untuk menyimpulkan semua ini. Pasti ada titik temunya. Siapa kira-kira yang mau memberikan kesimpulan? Saya pilih satu. Tadi sudah ada 2 perempuan, sekarang harus imbang, laki-laki 1. Bagi. Jadi Pak, setelah kita mendengar 3 pernyataan dari teman kita tadi, dan juga kita sudah maju ke depan untuk membaca pernyataan dari teman yang lain juga, saya dapat menyimpulkan Pak, kalau teks editorial itu adalah sebuah artikel yang ditulis oleh seorang redaktur mengenai pendapat pribadi atau institusi
terhadap suatu isu atau masalah yang dapat kita temui di berbagai jenis media massa, Pak. Oke? Sampaikan sudah benar, berarti kalian sudah paham apa itu teks editorial. Sekarang kita bagaimana memproduksi sebuah editorial. Oke, editorial kan biasanya ditulis, tapi kalian juga melihat dari video, bahkan ada juga dari wawancara. Oke, pertanyaan saya sekarang, siapa yang ingin membuat editorial dalam bentuk tulisan? Coba tunjuk tangan. Oke, ada dalam bentuk tulisan, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk suara. Oke, sekarang langsung kita bagi. Yang bentuk tulisan kemana kita bikin? Sini. Oke, yang bentuk tulisan bagi ke sana. Yang video di mana kita buat? Sini. Oke, video bagi ke sini. Yang suara sini. Oke, lanjut. Karena dengan menulis teks editorial dengan cara menulis, saya lebih gampang memahami dan mengerti materi apa yang saya tulis. Karena melalui suara, saya lebih rileks dan mudah memahami materinya, Pak. Makanya saya melakukan wawancara, Pak. Karena melalui video saya jadi lebih mudah memahaminya, karena di situ terdapat gambar-gambar untuk yang menarik. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mengerti. Sekarang kita tutup pembelajaran kita. Jelas saja,